Oke, baik teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang deep vein thrombosis. Nah, apa sih itu deep vein thrombosis? Nah, untuk deep vein thrombosis itu atau singkatan DVT adalah trombosis teman-teman. Trombosis pada pembuluh darah vena. Jadi itu terjadi penggumpalan pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Pada sebagian besar kasus, DVT terbentuk di pembuluh darah paha atau betis, tapi bisa juga terbentuk di pembuluh darah bagian tubuh lain. Nah, seringnya itu pembuluh darah vena yang bagian dalam, itu seringnya yang vena yang dalam-dalam letaknya besar-besar itu biasanya di paha teman-teman, paha betis. Tuh. Oke, lanjut. Nah, pada kasus ini, nilai Wells rule teman-teman di sini nilainya 5 menandakan adanya deep vein thrombosis. Nah, kalau nilainya poinnya 5 itu menandakan adanya deep vein thrombosis. Nah, dari kriteria-kriterianya itu yang pertama itu ada bisa dari kanker aktif, imobilisasi, nyeri tekan, terlokalisir, sepanjang vena, bengkak betis unilateral, tirah baring, lebih dari 4 hari, dan lain-lain. Dan dari clinical feature-nya juga, teman-teman bisa lihat, ini pokoknya kalau nanti dijumlahkan jika nilainya 5 atau lebih itu menandakan bahwa terdapat deep vein thrombosis. Oke, apa sih dasar diagnosanya? Nah, di sini untuk namanya juga kan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah vena ya teman-teman. Jadi otomatis ada udem pada daerah tungkai. Kemudian juga karena menekan jaringan sekitar itu terjadinya nyeri. Nah, kemudian tuh tirah baring ya pasti ini karena biasanya pada pasien-pasien ini tuh bengkak kakinya sehingga sulit untuk beraktivitas ya teman-teman. Jadi tirah baring biasanya riwayat operasi, biasanya terjadi riwayat operasi dan hiperkoagulabilitas. Nah, ini bisa dicek dalam pemeriksaan labnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini yang pertama itu adalah lab test. Di sini buat yang diperiksanya di sini terutama D-dimer teman-teman. Nah, di sini D-dimer itu biasanya untuk menilai suatu gumpalan atau koagulabilitas teman-teman. Jadi penggumpalan dari suatu pembuluh darah itu diperiksanya melalui D-dimer. Di sini tuh pada DVT itu mengalami peningkatan karena terjadi pemecahan fibrin oleh plasmin dan juga trombolisis. Nah, yang kedua itu ada venografi. Nah, untuk venografi itu yaitu kita menyuntikkan suatu zat teman-teman ke sistem vena. Nah, nanti di sana bakal kelihatan tuh gambaran-gambaran venanya baik di betis, paha, inguinal sampai ke vena-vena iliaka dan bisa mendeteksi lokasinya teman-teman. Nah, penyebaran tingkat kekebalan bekuan darah serta menilai kasus DVT. Namun ini mahal sekali ya teman-teman untuk venografi jadinya jarang dilakukan. Biasanya di BPJS itu nggak ditanggung. Nah, selanjutnya itu USG vena. Nah, ini itu bergantung pada hilangnya kompresibilitas vena sebagai kriteria diagnosis utama untuk DVT. Vena sendiri sering tampak sedikit melebar. Nah, nanti kalau di USG juga akan kelihatan teman-teman gambarannya itu venanya itu tampak melebar ya teman-teman dan saluran-saluran kolateralnya mungkin di sini tidak terlihat tidak karena tadi pelebaran dari venanya itu. Oke, untuk ilmu kedokteran dasarnya yang terkait. Nah, di sini tentunya dari lapisan pembuluh darah ya teman-teman. Untuk pembuluh darah teman-teman udah tahu ini ada tunica intima, media dan juga tunica adventitia. Mungkin bisa teman-teman pelajari lagi di bagian histologi terutama. Nah, lapisan-lapisan pembuluh darah, vena dan arteri juga nih teman-teman wajib juga kuasai ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, ini juga nih teman-teman teman-teman juga harus belajar tentang proses terjadinya sumbat trombosit gimana sih kalau misalnya terjadi jejas di pembuluh darah itu gimana proses sumbat trombositnya. Nah, dari sini itu yang pertama itu kita lihat ada penempelan trombosit teman-teman dari lumen pembuluh darah itu. Trombosit pertama akan menempel
oleh protein plasma von Willebrand dan teraktivasi oleh kolagen yang terpaja di tempat pembuluh darah yang cedera. Jadi pertama itu trombositnya datang, kedua itu trombosit yang udah teraktivasi ini teman-teman itu melepaskan suatu zat yang bernama ADP dan juga tromboksan A2. Nah, ini itu uh, dan zat-zat kimiawi lain itu juga membantu dari si trombosit ini juga teman-teman untuk mengaktifasi trombosit-trombosit yang lain untuk ke daerah lukanya ini. Nah, trombosit yang baru teraktivasi ini beragregasi pada sumbat trombosit yang sedang terbentuk dan melepaskan lebih banyak lagi bahan-bahan kimia penarik trombosit. Yang terakhir itu di sini pada sel-sel permukaan pembuluh darah teman-teman bagian dalam ini pada endotel itu nama selnya itu mampu melepaskan namanya protasiklin teman-teman dan juga nitrat oksida yang mana membantu untuk menghambat agregasi dari trombosit sehingga sumber trombosit dapat dibatasi pada tempat cedera jadi supaya nggak terlalu banyak. Oke. Nah, gimana sih patogenesis dan juga patofisiologinya? Oke. Nah, di sini itu kita kenal biasanya itu untuk DVT itu ada trias Virchow teman-teman. Yang pertama itu DM biasanya kalau pada pasien DM itu terdapat gangguan koagulabilitas ya teman-teman. Dan juga berbaring lama, venostasis, dan juga riwayat operasi vascular injury. Nah, dari DM ini itu pada umumnya karena DM itu mengakibatkan fibrin sel darah meningkat, degradasi fibrin dan D-dimer meningkat ini yang teman-teman tadi di pemeriksaan labnya meningkat. Terus juga gula darah yang meningkat juga itu akibatnya viskositas meningkat artinya kekentalan darahnya itu meningkat teman-teman sehingga mengakibatkan meningkatnya koagulabilitas karena namanya suatu darah ya teman-teman kalau tingkat keencerannya itu berkurang atau dia semakin menggumpal semakin 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 lah teman-teman semakin nggak encer lagi gitu semakin coagulable. Nah itu akan sulit teman-teman akhirnya jalan dari si darah itu akan sulit sehingga menimbulkan risiko untuk DVT ini. Nah selanjutnya untuk berbaring lama nih untuk teman-teman yang mungkin termasuk saya juga nih kalau mageran. Nah itu tuh biasanya karena kurangnya aktivitas biasanya dari pembuluh darah itu metabolisme juga kurang teman-teman. Jadi dari vena itu kan dia kan punya otot-otot ya teman-teman. Nah jadi dari otot-ototnya itu pun karena kurang metabolisme kita kurang bergerak, kurang aktivitas. Nah sehingga otot-ototnya itu kurang terlatih juga dan untuk aliran darah baliknya sehingga terganggu itu resiko juga DVT. Nah kemudian ada riwayat operasi. Nah, dari kedua ini itu mengaktifasi hemostasi primer, sekunder, dan tersier sehingga terjadi pembentukan trombus di vena dan reaksi inflamasi itu tromboplebitis. Dan bisa juga terjadi emboli paru teman-teman dari tromboplebitis ini, trombosis dan emboli paru. Oke, dari pembentukan trombus di vena ini terjadi peningkatan volume intravaskuler, peningkatan tekanan hidrostasis, rusaknya katavena dan penumpukan trombosit. Nah, dari ekstravasasi cairan ke intraselnya itu juga bisa terbentuk pitting edema teman-teman. Jadi pada ekstremitas si pasien itu terjadi pembengkakan atau udem. Jadi apabila kita tekan teman-teman itu bisa masuk gitu teman-teman kayak kayak gimana sih kalau jaringan terisi cairan yang berlebih sehingga kalau kita tekan-tekan itu susah untuk kembali ke seperti semula jadi agak legok gitu teman-teman. Nah itu namanya edem pitting sehingga mengakibatkan tersensitasinya serabut saraf dan jadi nyeri. Oke, gimana sih komplikasi dan juga prognosa dari DVT ini? Nah untuk komplikasinya itu di sini bisa terjadi emboli paru teman-teman. Nah, kenapa sih? Karena di sini trombus vena pada tungkai dapat terlepas dan mengikuti aliran darah vena cava inferior lalu ke jantung kanan dan akan terperangkap dalam mikrosirkular paru yang akan menyebabkan emboli pada paru. Nah, ini tuh tadi kan pada proses pembekuan darah itu kan terbentuknya trombus-trombus ya teman-teman. Nah, trombus-trombus itu apabila
di trombus vena tungkai ini beresiko untuk lepas teman-teman. Nah, dari sisa-sisa lepasannya itu, nah itu berisiko untuk menghambat atau menyumbat mikrosirkular yang ada di paru sehingga si cairan itu susah lewat dan cairan itu akhirnya ibaratnya apa ya? eh bleber bahasa ini apa ya bahasa Indonesianya? Ke jaringan sekitar gitu teman-teman. Nah, bocor ke jaringan sekitar nah gitu. Kemudian ada tromboflebitis. Nah, untuk tromboflebitis ini itu merupakan inflamasi di permukaan pembuluh darah aja disertai bentuk pembekuan darah. Nah, kemudian ada chronic venous insufficiency. Nah, ini nyeri otot karena iskemia yang disertai claudication. Untuk prognosanya itu apabila mendapat penata laksanaan yang adekuat itu dan tentunya segera itu ad bonum. Nah, tata laksananya di sini, oke. Dari non farmakologinya, pasti teman-teman di sini pasien kita istirahatkan terlebih dahulu. Kita coba untuk pasien tidak melakukan aktivitas yang berat-berat itu seperti naik turun tangga sehingga mengakibatkan sumbatan vena yang lebih parah. Jadi sini bed rest kurang lebih 7-10 hari. Kemudian meninggikan posisi kaki. Usahakan kalau bisa teman-teman ini posisi kaki itu lebih tinggi dari kepala tuh kayak kita tiduran terus kakinya di atas gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu tadi kan pada pasien yang berisiko hipertensi dan gula darah itu usahakan untuk dikontrol. Kemudian menggunakan kaos kaki compression elastic stocking. Nah, ini tuh buat ini teman-teman supaya terdapat kompresi dari si kaos kakinya itu sehingga mengurangi efek daripada DVT ini. Nah, dan juga intermittent pneumotatic compression yang ini itu suatu alat yang memberikan penekanan dari luar itu besar tekan itu 35 sampai 40 mHg dan kemudian rujuk pasien. Langkah terakhir. Oke, tata laksana farmakologinya tentu yang pertama itu kita kasih trombolitik karena tadi trombus-trombus itu biasanya teman-teman yang mengakibatkan sumbatan. Kemudian kita kasih antikoagulan seperti heparin dan warfarin juga dan kita pemberian biasanya ini kalau dirujuk itu bisa dilakukan operasi trombektomi dan juga INR. Nah, di sini untuk trombolitiknya untuk mencegah perluasan trombosis. Nah, di sini ada streptokinase itu melisiskan trombus-trombus tadi. Pemberiannya itu selama setengah hari 12 sampai 14 jam. Ikuti antikoagulan. Nah, mekanisme kerjanya itu mengaktifasi dari plasminogen tadi teman-teman yang proses biokimiawi dari trombosit tadi. Mengaktifkan kompleks aktivator, mengkatalisis plasminogen menjadi plasmin dan trombolisis. Untuk antikoagulan ini heparin dan warfarin. Nah, ini terapi pembedahan ya teman-teman. Oke, ini contoh dari resepnya. Ya, mungkin secara epidemiologi ini si DVT ini terjadi pada 80 kasus dari 100.000 populasi setiap tahunnya. Cukup lumayan. Di Amerika Serikat, angka rawat inap sebanyak 600.000 setiap tahunnya usianya meningkat kejadian pada usia di atas 40 tahun lebih berisiko. Jadi lansia teman-teman. Jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan itu sama berisikonya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekian untuk DVT-nya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, dan share untuk update-update video selanjutnya. Terima kasih.